Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mulai ibadah minggu kita 1 November 2020 ini dengan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh. Mari bersaat teduh sejenak. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita mendengarkan sapaan Tuhan dalam firman-Nya yang terambil dari Filipi 2 ayat 8 sampai 11 yang demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, Tuhan telah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia untuk memberikan keselamatan atas kita dari segala dosa kita. Dia adalah penyelamat kita. Oleh sebab itu, agungkanlah dia, pujilah namanya. Dan bersama-sama kita akan memuliakan, mengagungkan namanya dengan menaikkan Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya
Mari saudaraku, kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan bagi kami, dan Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang senantiasa menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan kami keselamatan, Engkau telah memberkati kami dengan limpahan berkat-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena segala karya-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami menyadari keberadaan kami sebagai manusia yang penuh dosa, datang sujud dan mengakui kesalahan kami. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, dan kiranya Engkau melayakkan kami, Engkau memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, Juru Selamat, Allah, dan juga sumber pertolongan kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon kepadamu supaya Engkau senantiasa mengiringi langkah kami, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau senantiasa menolong kami di tengah permasalahan hidup kami, baik permasalahan hidup yang kami alami secara bersama-sama ataupun persoalan hidup pribadi kami masing-masing. Secara bersama-sama kami mohon kepadamu supaya kehidupan kami bersama di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kami dapat hidup dengan damai satu dengan yang lain. Kami dapat menjalin relasi yang baik satu dengan yang lain, dan bekerja sama dengan baik, dengan penuh cinta kasih di dalam kami menghadapi pergumulan hidup kami bersama-sama. Baik itu pergumulan tentang pemerintahan, pergumulan tentang hak dan kewajiban masing-masing, terkhusus juga pergumulan di dalam pandemi virus corona ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan kiranya Engkau yang memimpin kami, supaya kami bijak dalam mensikapi segala sesuatunya. Kami dengan bijak dapat hidup berdamai satu dengan yang lain, hidup berdampingan dengan penuh kerukunan, dengan penuh rasa menghormati dan menghargai satu sama lain. Dan kami dengan penuh kesadaran berupaya untuk memutus mata rantai dari pandemi saat ini oleh karena virus corona ini. Tuhan, berikan kemampuan pada kami untuk bekerja sama dengan baik. Kiranya Engkau juga hadir di dalam kehidupan jemaat Tuhan GKJ Juwire yang sampai saat ini masih harus beribadah di rumah masing-masing. Meskipun di tengah-tengah ibadah kami, di dalam keluarga kami sudah rindu untuk beribadah bersama di rumahmu, di gerejamu. Tetapi biarlah saat ini kami menjalaninya dengan ungkapan syukur dan dengan penuh penghayatan di tengah keluarga kami masing-masing, menyembah Engkau, berbakti dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga hadir di dalam pergumulan setiap kami jemaat Tuhan, di dalam pergumulan kami membangun rumah tangga, di dalam membangun relasi, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam kami bekerja bertanggung jawab, dan dengan harapan-harapan kami yang ada. Kiranya Tuhan yang beserta menunjukkan jalan dan juga yang menuntun kami, sehingga kami dapat melalui pergumulan hidup ini oleh karena kekuatan dari Tuhan. Dan kami saat ini ya Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk menyiapkan hati pikiran kami, mampukan kami untuk mendengar sungguh-sungguh dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita menerima sabda Tuhan yang terambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 12 yang demikian. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, di dalam kita menjalani hidup ini, kita memiliki berbagai macam kebutuhan, baik itu berkaitan dengan sandang, papan, berkaitan juga dengan berbagai macam kebutuhan yang lain, termasuk manusia membutuhkan dihargai dan dihormati. Ini juga merupakan kebutuhan manusia. Di samping sandang, papan, ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Manusia memiliki kebutuhan, yaitu dihargai dan dihormati. Dan tentunya kita ingin supaya kita dihargai dan dihormati oleh orang lain. Dihargai, dihormati berkaitan dengan keberadaan kita, berkaitan juga dengan karya yang kita lakukan. Oleh sebab itu kita akan berupaya sedemikian rupa supaya kita dihargai dan dihormati. Dan itu tidak salah, itu sesuatu yang wajar. Namun yang menjadi salah adalah ketika kita ingin dihargai, dihormati menggunakan cara-cara yang tidak baik. Ada orang yang ingin dihormati, dihargai, sehingga dia mengejar kekayaan, mengejar jabatan dengan harapan, dengan juga pemahaman bahwa ketika aku memiliki harta yang banyak, orang akan menghargai, menghormati aku. Ketika aku memiliki kedudukan yang tinggi, orang akan datang dan menghormati serta menghargai aku.
Sehingga yang dikejar adalah harta dunia, kedudukan. Bahkan dengan kedudukan, dengan harta itu, kita berupaya supaya orang menghargai dan menghormati. Dengan memamerkan kedudukan, memamerkan kekayaan di hadapan orang lain, supaya kita dihargai dan dihormati. Bahkan menggunakan berbagai macam cara, bahkan cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kedudukan, supaya dihargai dan dihormati oleh orang lain. Ada juga orang yang kepengen dihormati, dihargai dengan cara menindas atau berbuat tidak baik terhadap orang lain. Orang lain ditekan terus supaya menghargai dan menghormati kita. Ada orang yang kepengen dihargai, kepengen dihormati dengan cara menonjolkan dirinya. Ini aku orang baik. Kemudian menjelekkan orang lain. Jadi dihargai, dihormati dengan cara supaya terlihat baik, dengan cara menjelek-jelekan orang lain. Dan banyak cara yang lain yang kita lakukan dan dilakukan oleh orang-orang supaya dihormati dan dihargai. Nah, dalam bacaan kita Matius 23 ayat 1 sampai 12 ini memaparkan tentang hal-hal yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi di dalam mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Artinya supaya dia dihormati dan dihargai orang, mereka melakukan cara-cara. Yang pertama, para ahli Taurat dan para orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Ahli Taurat dan para orang Farisi menduduki kursi Musa. Yang dimaksud menduduki kursi Musa adalah pemimpin umat Tuhan waktu itu. Pada saat umat Tuhan keluar dari Mesir menuju Kanaan. Artinya Tuhan Yesus sudah menegaskan bahwa ahli Taurat dan para orang Farisi itu memiliki kedudukan secara struktural sebagai pemuka agama. Dan mereka cukup senang dengan kedudukan mereka. Bukan senang karena dipakai oleh Tuhan untuk melayani, tapi senang memiliki kedudukan karena bagi mereka dengan memiliki kedudukan, memiliki pangkat yang tinggi, bahwa orang pasti segan dan menghormati aku. Sehingga dikatakan di sana bahwa mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat, duduk di muka, paling muka. Ini menampakkan bahwa mereka senang dihormati, dihargai, dan mengejar penghormatan dan penghargaan dengan menampilkan dirinya, menyombongkan kedudukannya. Bahkan mereka tidak hanya suka duduk paling depan, suka menampilkan diri, tapi mereka senang sekali dipanggil rabi, dipanggil rabi itu guru, dipanggil bapak, dan dipanggil sebagai pemimpin. Wah, senang sekali mereka. Ketika mereka dipanggil, mereka sangat senang dan sangat-sangat merasa dihargai, dihormati. Tapi ketika ada orang lain yang tidak sesuai harapan mereka, ya mereka nggak akan suka. Karena mereka gila hormat. Mereka ingin dihargai dengan cara gila hormat. Kemudian yang kedua, para ahli Taurat dan para orang Farisi suka mengikat beban pada umat. Mereka adalah pemimpin umat. Mereka juga menjadi orang yang pembuat aturan atau yang mengatur kehidupan umat. Tidak jarang umat dibebani dengan berbagai macam hal yang memberatkan. Tidak hanya itu, mereka senantiasa juga menyalah-nyalahkan
umat terhadap apa yang dilakukan umat. Jadi mengikat beban, memberikan tanggung jawab yang berat. Kemudian mereka suka mengkritik, mencari kesalahan orang lain. Meskipun ketika mereka meminta orang lain untuk melakukan apa yang diajarkan, mereka tidak melakukan. Dan mereka suka mencari kesalahan orang lain dengan maksud ketika mereka memberikan perintah, orang suruh melakukan itu, dan ketika mereka mencari kesalahan orang lain, seakan mereka itu paling baik, sehingga banyak orang tunduk dan menghormati dan menghargai. Jadi mereka gila hormat, kemudian juga menyalahgunakan kedudukan atau kekuasaannya di tengah umat untuk mengejar penghormatan dan mengejar penghargaan dari umat. Mereka di dalam mencari penghormatan dan penghargaan, artinya agar mereka dihargai, dihormati, mereka senantiasa menampilkan kesalahan-kesalahan palsu, memakai atribut agama, mereka bahasanya rohani dan lain sebagainya, namun tidak mencerminkan diri mereka. Jadi hanya secara lahir saja mereka seakan alim, seakan saleh, namun sebetulnya tidak ada kepalsuan yang dinampakkan oleh mereka. Nah, inilah cara-cara ahli Taurat, orang-orang Farisi, supaya mereka dihargai, supaya mereka dihormati dengan menonjolkan, mengagungkan, menyombongkan kedudukan yang ada. Kemudian berbuat tidak baik, menekan orang lain, mencari kesalahan orang lain supaya dia terlihat baik dan dihargai, dihormati. Kemudian dengan menampakkan kesalehan-kesalehan palsu, wah dia orangnya baik, dia luar biasa, dia tokoh, dia agama, dia sangat religius, kemudian dihormati dan dihargai oleh orang. Dan hal-hal inilah yang dikritik tajam oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengkritik mereka, cara-cara mereka untuk dapat dihargai dan dihormati. Tuhan Yesus tidak menolak ketika orang berusaha agar dirinya dihargai atau dihormati orang. Yang dia tolak adalah cara-cara yang digunakan agar dirinya dihargai dan dihormati oleh orang lain. Oleh sebab itu, karena Tuhan Yesus tidak setuju menegur dan mengkritik secara tajam apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi ini, maka ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kita memang diperkenankan untuk berupaya agar diri kita dihargai dan dihormati orang, namun tidak perlu dengan jalan mengagungkan atau memamerkan, baik itu kedudukan, harta kekayaan, atau apa yang ada dalam diri kita. Karena sebetulnya apa yang bisa kita pamerkan? Harta, kekayaan, kedudukan, dan semuanya itu dari Tuhan, yang diberikan kepada kita, dan bukan karena usaha kita. Tuhan sudah memberikan jatahnya, porsinya masing-masing. Ya meskipun ada upaya kita tanpa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak mungkin kita bisa kaya, kita bisa pandai, memperoleh kedudukan dan lain sebagainya. Ya semuanya karena anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, asalnya dari Tuhan, dan itu milik Tuhan. Nah, apa yang perlu kita sombongkan? Kita tidak memiliki apa-apa kalau tidak diberikan oleh Tuhan, tidak diberi oleh Tuhan. Jadi sebetulnya tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini, karena itu bukan milik kita sepenuhnya. Kemudian kita juga tidak perlu menindas orang lain agar dihargai, menindas, berbuat tidak baik supaya mereka takut, menghargai dan menghormati, atau supaya kita terlihat baik kita menjelek-jelekan orang lain. Tidak perlu kita seperti itu.
kita tidak berhak menindas sesama kita, karena sesama kita itu milik Tuhan, yang menciptakan Tuhan, yang berhak atas apapun juga terhadap sesama kita ya Tuhan, bukan diri kita. Sehingga kita tidak berhak untuk berbuat jahat. Kalau berbuat baik itu memang hak kita, kewajiban kita. Nah, kita tidak perlu mengejek orang lain, karena pada dasarnya semua orang penuh dengan keterbatasan. Semua orang memiliki keterbatasannya masing-masing, dan semua orang tidak sempurna, termasuk diri kita. Sehingga kita tidak perlu, tidak diperkenankan mencemooh, menjelek-jelekan orang lain, karena kita tidak sempurna. Jangan sampai kita hobi mengkritik, mencari kesalahan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, tapi kita nggak tahu bahwa sebetulnya justru kita yang lebih tidak baik dari orang-orang yang kita jelek-jelekan. Kemudian yang ketiga, kita juga tidak perlu untuk menampilkan kesalehan palsu. Sesuatu yang palsu itu tidak baik, kualitasnya tidak baik. Kemudian kalau kesalahan itu diketahui oleh orang, kalau palsu ya malah bukan kita akan menerima pujian, tapi justru cemoohan. Nah, saudaraku, kalau kita memang betul-betul mau menampilkan kesalehan, ya kesalehan yang sesungguhnya, bukan kesalehan-kesalehan yang palsu supaya dihargai, dihormati. Justru ketika orang lain tahu, malah kita tidak akan dihargai, tidak akan dihormati. Jangan penuh dengan sandiwara, tampil apa adanya dengan ketulusan. Ya karena memang kita betul-betul saleh, kita betul-betul dapat hidup sesuai dengan kehendak. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, tidak dengan mengagungkan apa yang ada dalam diri kita. Tidak usah disombongkan, tidak usah dipamerkan, karena semua itu milik Tuhan, dari Tuhan. Kemudian tidak perlu menindas orang lain ataupun menjelek-jelekan orang lain, karena itu bukan hak kita, dan semua orang memiliki keterbatasan termasuk diri kita. Nah, dan yang ketiga adalah tidak usah dengan kepalsuan dengan kesalahan palsu, tapi kesalahan yang sungguh-sungguh. Nah, supaya kita tidak melakukan hal-hal tersebut, maka di dalam mencari penghargaan atau penghormatan supaya kita dihargai dan dihormati, ya hiduplah dengan rendah hati, baik kepada Tuhan ataupun kepada sesama. Rendah hati adalah sikap di mana kita merasa tidak berarti dibandingkan yang lain, tidak memiliki apa-apa. Maka di hadapan Tuhan kita harus merasa, oh saya ini tidak berarti di hadapan Tuhan, saya penuh dosa, saya tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Nah, sehingga kita tidak akan pamer apapun yang ada dalam diri kita. Oh, saya ini adalah tidak punya apa-apa, saya ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dengan kerendahan hati kita akan menyadari seperti itu, sehingga kita tidak akan menindas orang lain atau berbuat jahat atau menjelek-jelekan orang lain, karena sadar mungkin orang lain jauh lebih baik daripada saya. Jadi rendah hati di sini juga merasa dirinya yang paling tidak baik daripada yang lain, merasa diri seperti itu. Nah, ketika kita juga rendah hati, merasa diri kita itu tidak punya apa-apa, semua yang ada dalam kita pemberian Tuhan, dan saya penuh dengan keterbatasan, dengan kerendahan hati inilah yang menjadikan kita juga tidak akan menampilkan kesalehan palsu, tetapi kesalehan yang sungguh-sungguh ada, bukan kepalsuan. Nah, saudaraku, mari kalau kita ingin dihargai, kita dihormati, carilah dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang berkenan, yaitu dengan kerendahan hati.
Dengan kerendahan hati kita memang dituntun dalam pribadi yang berkualitas. Nah, kalau kita berkualitas, betul-betul berkualitas, ya akan dihargai, dihormati. Baik itu dalam tata cara, bicara, atau sikap. Kalau berkualitas, orang juga akan menghormati. Tidak perlu pamer dengan kekayaan, dengan harta, dengan kedudukan. Tidak perlu menindas orang. Tidak perlu menjelekkan orang. Tidak perlu menampilkan kesalahan palsu, tetapi kerendahan hati di dalam kita mencari atau berupaya untuk dihargai, dihormati. Dengan kerendahan hati, sungguh-sungguh kita akan dihargai dan dihormati, karena kita betul-betul menjadi pribadi yang berkualitas. Dengan kerendahan hati kita bisa menyembah Tuhan dengan benar karena sadar diri. Dengan kerendahan hati kita betul-betul dapat bersikap dengan baik terhadap sesama kita. Dan itulah memunculkan kualitas dalam diri kita sehingga kita akan dihargai dan dihormati. Mari selamat berefleksi, merefleksikan diri kita masing-masing melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan yang akan kita aturkan akan kita dasari dengan Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7 yang demikian. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita akan mempersembahkan dengan diiringi Kidung Jemaat 365C bait 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku. Saudaraku, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang kami terima saat ini, yang mengajarkan kami untuk rendah hati, supaya dengan kerendahan hati kami betul-betul dihargai dan dihormati. Kami tidak perlu mengusahakan diri untuk dihargai dan dihormati dengan cara yang tidak baik, yaitu memamerkan segala sesuatunya atau menyombongkan diri, berlaku tidak baik, menjelek-jelekan orang lain, dan menampilkan kesalahan palsu.
Karena justru dengan 3 hal yang kami lakukan itu membuat kami akhirnya tidak akan dihargai dan dihormati. Dengan kerendahan hati kami mengupayakan sehingga kami betul-betul menyembah dan berbakti kepadamu, memperlakukan orang lain dengan baik, dan akan teruji kualitas kami sehingga dengan sendirinya kami akan dihargai dan dihormati. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan segala sesuatunya kepada kami. Oleh sebab itu kami mempersembahkan bagimu. Terimalah persembahan syukur ini mendukung pelayanan yang ada dan mampukan kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami kiranya ada dalam penyertaan Tuhan. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.